Allah. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه واعلموا أن الله غني حميد. الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم. يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلم وما للظالمين من أنصار إن تبدوا الصدقات فنعما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم والله بما تعملون خبير. ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء وما تنفقوا من خير فلأنفسكم وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala nabiyil huda wa 'ala alihi wa ashabihi wa man walaha amma ba'd. Ikhwani jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ada satu peristiwa sebelum Rasul SAW diangkat menjadi Nabi yang membuat beliau meraih pengakuan sosial secara resmi di Quraisy sebagai seorang yang jujur dan terpercaya. Kejadian itu adalah keberhasilan beliau mendamaikan suku-suku Quraisy dalam peristiwa konflik pemindahan Hajar Aswad setelah renovasi Ka'bah. Riwayat yang paling sahih tentang peristiwa ini adalah beliau saat itu berumur 35 tahun. Jadi Nabi pernah berdagang sebelum menjadi Rasul sehingga terkenal sebagai orang yang jujur dan amanah. Kemudian Nabi juga berkeluarga, membina satu kelompok kecil dalam sosial bermasyarakat, yaitu keluarga, dan Nabi sukses di situ. Sekarang butuh naik kelas lagi nih. Ini terakhir pertaruhan Nabi SAW. Bagaimana Nabi bukan hanya memiliki etika moral yang tinggi, tapi juga Nabi memiliki kemampuan problem solving ketika terjadi konflik-konflik sosial atau terjadi pergesekan di tengah masyarakat. Dan jiwa kepemimpinan seseorang itu terlihat dalam kondisi seperti itu. Bagaimana dia berpihak, kemana dia berdiri, seperti apa dia menjaga netralitas, bagaimana dia tetap istiqomah di atas kebenaran, itu dilihat dari situ. Bagaimana kejadiannya ini? Pada saat Nabi berumur 35 tahun atau 5 tahun sebelum menjadi Rasul, Mekah itu dilanda banjir besar. Sehingga sebagian bangunan di Ka'bah itu hancur. Akhirnya mereka sepakat. Waktu itu Ka'bah masih besar ya. Sebab Hijr atau yang dikenal dengan sebutan Hijr Ismail itu Ka'bah, itu bangunan Ka'bah juga. Jadi Ka'bah itu besar. Yang dibangun oleh Nabi Ibrahim, pondasinya dibangun oleh malaikat, bangunannya ditinggikan oleh Nabi Ibrahim, itu termasuk Hijr. Sebenarnya istilah yang tepat bukan Hijr Ismail, tidak ada hubungannya dengan Nabi Ismail. Itu hanya disebut Hijr. Orang-orang jahiliyah dulu juga nyebutnya Hijr, bukan Hijr Ismail, bukan. Nah, itu adalah bangunan Ka'bah. Tapi kemudian rusak ketika diterjang banjir, mereka akhirnya berembuk. Kita perbaiki bagian rusaknya saja, atau sekalian deh, ini kan situs suci kita dari sejak zaman Nabi Ibrahim, dan kita dapat merasakan bagaimana kita memperoleh kehormatan karena ada Ka'bah ini. Walaupun mereka menaruh banyak sekali berhala-berhala di sekitar situ. Jadi ada sekitar 360 berhala yang dibersihkan Nabi pada saat membebaskan kota Mekah. Tahun 8 Hijriah. Kenapa banyak berhala di situ? Itu bukan hanya berhala orang-orang Quraisy, tapi berhala suku-suku di sekitar tempat mereka atau di Jazirah Arab secara umum. Jadi orang Quraisy membuat kesepakatan dengan suku-suku yang ada di Jazirah Arab, khususnya yang berada di line perdagangan, jalur perdagangan mereka, itu untuk mendapat jaminan keamanan, mereka tidak dirampok. Kompensasinya adalah suku itu boleh menitipkan Tuhan mereka satu di Ka'bah. Maka banyak Tuhan, banyak berhala di situ. Berhala siapa? Berhala mereka-mereka. Jadi bukan orang Quraisy semuanya, bukan. Maka akhirnya mereka sepakat, udah deh, kita hancurkan saja sekalian untuk kita bangun kembali. Cuma persoalannya, tidak ada yang berani menghancurkan itu. Sebab 35 tahun sebelumnya Raja Abraha mencoba menghancurkan Ka'bah, dia yang binasa. Jadi mereka nggak berani. Hingga tampillah Al-Mughirah bin Syu'bah
Dia berkata, dia seorang terkenal bijaksana di Quraisy. Berbeda dong, kita kan menghancurkan untuk membangunnya kembali. Kalau Abraha dulu memang mau menghancurkan, menghabisinya. Kata orang, kami nggak berani, kalau mau kamu duluan. Sehingga akhirnya dia yang duluan. Dia menghancurkan dulu bagian di salah satu sudut Ka'bah. Lalu dia berkata kepada orang-orang, lihat tidak terjadi apa-apa denganku, tetap baik-baik. Orang-orang berkata, kita tunggu semalam dulu. Kalau tidak terjadi apa-apa denganmu, baru kami mau mulai. Subhanallah, lihat bagaimana malam itu dalam diri Mughirah ya. Ada cemas, ada apa, jangan-jangan memang terjadi sesuatu yang buruk. Rupanya sampai pagi tidak terjadi apa-apa. Sehingga akhirnya orang Quraisy meruntuhkan itu. Tapi ketika mau membangun kembali, mereka ternyata luar biasa ya. Hanya menerima sumbangan dari uang yang terjamin kehalalannya. Jadi uang dari hasil rumah bordir itu banyak di Quraisy pada waktu itu. Dari perjudian, dari penipuan, perampokan, maka mereka tidak mau terima. Sehingga dana yang terkumpul sedikit. Tidak bisa untuk membangun seluruh sisi Ka'bah. Maka akhirnya dibangunlah Ka'bah itu seperti sekarang. Adapun bagian hijr hanya dibikin sebatas pinggang. Ya, sebatas dada orang dewasa. Cuma itu saja. Tapi orang tahu itu bagian dari Ka'bah. Nah, pada saat bagian akhir, ya finishing pembangunan Ka'bah itu, mereka berselisih pendapat siapa yang paling berhak untuk meletakkan kembali Hajar Aswad. Pada waktu itu Hajar Aswad masih utuh. Kalau antum sekarang pergi umrah atau haji, Hajar Aswad itu tidak utuh lagi. Kan ada bingkainya dari tembaga itu. Terus di tengahnya ada batu kan antum lihat. Itu bukan batu, itu semen itu. Batunya sendiri tinggal kecil-kecil. Jadi kalau Anda benar-benar dekat, Anda akan lihat 8 pieces itu ya, batu yang paling besarnya cuma sejempol kita ini. Nempel di situ. Lalu ada lagi kecil-kecil, ada sekitar 8. Adapun permukaannya semua itu bukan Hajar Aswad. Kalau antum mau lihat Hajar Aswadnya sendiri itu hitam tapi bening ya, bukan pekat seperti yang kita lihat semua itu bukan. Jadi kecil itu. Kapan Hajar Aswad ini hancur? Hajar Aswad ini pernah dijarah, dicuri selama 22 tahun oleh kekuasaan Qaramid Syiah. Waktu itu dipimpin oleh Abu Tahir pada tahun 317 Hijriah. Orang sedang haji itu. Pasukannya menjarah, membunuh siapa saja. Sampai orang-orang yang sedang tawaf, sedang ihram, bergantungan di kiswah Ka'bah. Itu bergantungan mencari selamat, tapi tetap dibunuh. Abu Tahir itu sampai berdiri di pojok Ka'bah dan berkata, akulah Allah. Aku ini menyatu dengan Allah. Maka akulah yang menciptakan makhluk-makhluk. Hari ini akulah yang akan membinasakannya. Sampai seperti itu. Ini peristiwa besar sekali. Dan itu membuat kehancuran berapa bagian karena dicongkel secara paksa. Nah, baru 22 tahun, sekitar 22 tahun setelah itu, ini bisa dikembalikan lagi. Alhasil, Hajar Aswad ketika itu masih utuh. Hajar Aswad itu apa? Hajar Aswad itu batu dari surga. Dalam hadis At-Tirmizi yang disahihkan oleh Imam Al-Albani, Nabi bersabda begini. Nasal al-hajarul aswadu minal jannah wa huwa ashaddu bayadan minal laban fasawwadathu khataya bani Adam. Hajar Aswad itu dulu turun dari surga dalam keadaan lebih putih daripada susu. Dia kemudian menghitam karena dosa manusia. Makin banyak dosa manusia, dia akan semakin pekat. Jadi Hajar Aswad pada masa Nabi dengan hari ini lebih hitam hari ini. Ini mukjizat. Ini dari Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi menyebutkan dalam hadis Al-Hakim juga disahihkan oleh Imam Al-Albani bahwa Hajarul Aswad lahu lisanun wa syafatan. Dia punya lidah dan 2 bibir pada hari kiamat nanti.
dia akan bersaksi siapa saja yang pernah menyalaminya dengan cara yang hak. Liman istalamahu yaumal qiyamati bihaqqin. Siapa yang pernah mengusap Hajar Aswad itu dengan cara yang benar. Sebab kita lihat jamaah sekarang saling siku, saling menyakiti, saling subhanallah. Mengusap Hajar Aswad itu sendiri sunnah, tetapi menyakiti sesama kaum muslimin haram. Tidak boleh kita melakukan sesuatu yang sunnah sampai kita menzalimi, menyakiti saudara kita kaum muslimin. Apalagi di rumah Allah Subhanahu wa taala. Tidak harusnya kita berdesak-desakan seperti itu. Baik. Orang-orang Quraisy kemudian bersisi pendapat. Siapa yang berhak? Dari suku mana yang berhak untuk mengembalikan Hajar Aswad itu ke situ? Ini memang benar-benar cara Allah untuk memberitahu orang Quraisy. Ada seorang anak muda yang memang layak untuk memimpin kalian nanti. Dalam kondisi paling buruk. Ingat, sesama kabilah-kabilah yang ada di Quraisy itu mereka saling bermusuhan. Sehingga di Mekah itu tidak pernah ada pemerintahan. Jangankan pemerintahan, tentara bersama saja tidak ada. Karena masing-masing berbangga dengan kesukuan mereka dan akhirnya banyak konflik sesama mereka. Tapi konflik paling buruk itu pada saat Nabi berumur 35 tahun ketika orang-orang rebutan untuk mendapat kehormatan suku siapa yang berhak untuk memindahkan Hajar Aswad ke tempatnya semula. Puncaknya adalah ketika para pemimpin dari Bani Abdiddar. Bani Abdiddar ini asal keluarga Mus'ab bin Umair. Menyembelih onta di luar Masjidil Haram dan menampung air darahnya itu dengan ember. Lalu mereka mencelupkan tangannya dan mereka tawaf keliling Ka'bah, mengangkat tangan mereka dan berkata, kalau ada selain dari Bani Abdiddar yang memindahkan Hajar Aswad, maka akan terjadi pertumpahan darah seperti ini. Akhirnya semua suku-suku yang lain, Bani Umayyah, Bani Makhzum, Bani Hashim, Bani Taim, Bani Asad, Bani Zuhra, semua melakukan hal yang sama. Lalu semuanya berjanji, kalau sampai ada suku lain, maka akan begitu. Di situ peran Al-Mughirah kembali diuji. Dia berkata, kalau kalian saling ribut sesama kalian, kalian semua binasa. Quraisy semua binasa. Dan Ka'bah urusannya akan diurus oleh orang di luar Quraisy. Orang-orang baru menyadari, iya ya, kalau kita saling berperang satu sama lain, selesai sudah kita semua binasa. Akhirnya Ka'bah diurus oleh kabilah selain Quraisy. Akhirnya orang berkata, apa saranmu? Kata Al-Mughirah, aku mau kasih saran, tapi syaratnya semua nanti akan setuju. Kata mereka, iya kami setuju. Karena terkenal bijaksana dia. Dia bilang, kita tunggu orang yang pertama kali masuk dari pintu Bani Syaibah. Karena ini pintu yang paling padat penduduk di luarnya. Biar tidak terlalu lama menunggu. Siapa yang pertama kali masuk dari pintu itu, dialah yang berhak menentukan cara pemindahan Hajar Aswad. Maka orang-orang berkata, ide yang bagus. Kami setuju. Maka semuanya menunggu. Subhanallah. Masing-masing suku itu berharap anak dari suku mereka lah yang masuk pertama kali. Sehingga kemudian berpihak untuk mereka. Mereka berdebar-debar menunggu nih. Tiba-tiba mereka melihat yang masuk adalah sosok Nabi SAW. Perhatikan. Yang sedang kumpul di sekitar Ka'bah itu adalah kepala-kepala suku. Jadi ketika Nabi masuk dan mereka serentak menyebutkan pengakuan sosial. Jadi ini pertama kali Nabi mendapat akreditasi sosial secara resmi di Quraisy. Mereka berkata, As-sadiqul aminu radina. Yang masuk adalah orang yang jujur dan profesional. Maka kami ridho apapun keputusannya. Subhanallah. Lalu orang-orang menceritakan masalahnya kepada Rasulullah SAW. Lihat Nabi. Diberikan kepercayaan dan tidak mengecewakan. Nabi bisa ya. Misalnya menganut sistem demokratis, ya, menganut sistem demokrasi. Nabi bisa berkata, kabilah yang paling banyak penduduknya dialah yang berhak. Orang pasti terima dong. Ya, orang pasti terima. Padahal itu cara Nabi untuk menaikkan keluarga dia, Bani Hashim yang paling banyak. Nabi bisa bilang begitu. Orang akan mengerti. Atau Nabi bisa punya pikiran kapitalis. Nabi berkata, suku yang paling banyak menyumbang untuk pembangunan Ka'bah, dia yang
berhak. Adil gak? Adil, dia paling banyak. Tapi subhanallah, yang dikedepankan Nabi SAW, Nabi tanpa berpikir, itulah seorang Rasul itu harus fatanah. Sebagaimana seorang pemimpin juga harus cerdas. Gak boleh pelangak pelongo pemimpin itu, harus memang cerdas ya. Dan harus cepat ya, satset. Jadi Nabi berkata, ambilkan aku syal, selendang, gitu ya. Aku pinjam itu. Lalu orang mengambilnya, Nabi membentangkan itu, lalu Nabi mengambil Hajar Aswad itu, dipindahkan Nabi ke tengah-tengah syal itu. Lalu dia berkata, setiap suku diwakili oleh pemimpinnya untuk memegang setiap sisi selendang itu. Dipanggillah semua pemimpin itu dan diajak Nabi untuk mengangkatnya menuju ke pojok Ka'bah, selatan Ka'bah itu. Mereka pergi dekat situ, baru Nabi berkata, apakah kalian izinkan aku yang meletakkannya? Mereka berkata, kami izinkan. Karena mereka semua merasa sudah terlibat. Nabi meletakkan itu dan semua orang ridho. Subhanallah. Hakikatnya siapa yang memindahkan Hajar Aswad? Nabi. Nabi yang mengangkatnya dari tempatnya ke selendang. Nabi pula yang mengangkat dari selendang menuju ke tempatnya. Tapi semua orang merasa senang. Subhanallah. Ini keterampilan politik ya, akomodatif gitu ya. Wah, itu luar biasa sekali. Sehingga Nabi kemudian semakin terkenal di Quraisy sebagai orang yang bukan hanya jujur, terpercaya, memegang amanah, tapi memang layak untuk dilibatkan dalam kondisi-kondisi kritis di tengah masyarakat. Sehingga 5 tahun setelah itu ketika dia berdakwah, orang-orang tidak memiliki celah sedikit pun untuk menyerang pribadi Nabi. Jadi orang Quraisy benar-benar menolak dakwah Nabi karena dia membawa la ilaha illallah. Bukan karena, lu aja nggak benar, lu dulu begini. Oh, tidak ada sama sekali. Saudaraku, apa yang dapat kita ambil pelajaran bagi teman-teman semua yang hidup di negara minoritas ini? Jangan sampai orang menolak Islam karena akhlakmu. Jangan. Biarkan orang Amerika ini kalau dia menolak Islam karena ide la ilaha illallah. Karena memang mereka tidak mau bertauhid, menyatukan, mengesakan Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena dia melihat orang Islam kumuh-kumuh, orang Islam kasar-kasar, orang Islam tidak jujur. Na'udzubillah min dzalik. Jangan sampai kita menzalimi agama ini. Anda yang hidup di negeri minoritas muslim ini adalah duta-duta bagi agama ini. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subuh masih jam 5.45. Salam untuk semuanya dari Los Angeles, California. Salam dari Ustadz dan jamaah atau Tahir Los Angeles untuk semuanya.